Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safirah Mitasari dengan NIM 19104060024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat koloid pada hand sanitizer. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan hand sanitizer dalam konsep koloid. Yang kedua mengetahui jenis koloid pada hand sanitizer. Dan yang ketiga menganalisis hubungan antara sistem koloid dengan hand sanitizer. Selanjutnya ada teori. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecah itu tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium terdispersi atau pemecah. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall, gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Dan yang kedua ada absorpsi, peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Dan yang ketiga ada koagulasi koloid, yaitu penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dan yang keempat ada gerak Brown, gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu atau gerak acak atau tidak beraturan. Dan yang kelima ada muatan koloid, koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Dan yang keenam ada koloid pelindung, koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Ketujuh ada dialisis, yaitu pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis. Dan yang kedelapan ada elektroforesis, yaitu peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Nah, hand sanitizer atau antiseptik itu merupakan alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan air dan sabun. Hand sanitizer ada yang berbentuk cair dan gel. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan pembuatan hand sanitizer dalam bentuk gel. Gel dianggap sebagai jenis dispersi koloid karena masing-masing mengandung partikel-partikel dengan ukuran koloid, di mana senyawa yang terlibat adalah senyawa cair dan padat. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kali ini yaitu ada alkohol 70%, aloe vera gel, essence oil, sarung tangan, gelas, sendok, botol kosong untuk menyimpan hand sanitizer yang telah jadi, senter, dan lilin. Nah, untuk langkah kerjanya, karena ini saya melakukan praktikum di rumah, jadi saya menggunakan takaran sendok. Yang pertama yang kita lakukan adalah memakai sarung tangan. Yang kedua, mencampurkan 12 sendok alkohol 70% dan aloe vera gel sebanyak 3 sendok. Jadi perbandingannya 4:1. Kemudian aduk hingga homogen. Setelah itu, menambahkan essence oil sebanyak kurang lebih 15 tetes, kemudian aduk hingga homogen. Nah, hand sanitizer siap untuk digunakan.
Selanjutnya kita lakukan uji coba. Yang pertama menggunakan senter. Pada saat menggunakan senter itu cahaya tidak dapat menembus gelas yang berisi hand sanitizer. Hal ini menunjukkan bahwa hand sanitizer itu memiliki sifat koloid. Dan yang kedua, uji coba menggunakan api. Nah, dalam uji coba ini hand sanitizer itu terbakar. Ini menunjukkan bahwa ada kandungan alkohol di dalam hand sanitizer yang mudah terbakar. Selanjutnya hasil pada percobaan kali ini, yang pertama itu pada perlakuan mencampurkan alkohol 70% dengan aloe vera gel, itu dapat dilihat bahwa belum terlihat adanya gel pada larutan. Dan perlakuan yang kedua, saat menambahkan campuran dengan essence oil lemon, itu larutan mulai membentuk gel. Dan perlakuan yang ketiga, saat membakar hand sanitizer, itu hand sanitizer menyala, terdapat api yang menyala. Dan yang terakhir, pada saat menyalakan senter ke arah hand sanitizer, itu cahaya tidak dapat menembus gelas yang berisi hand sanitizer. Selanjutnya ada pembahasan. Hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Praktikum yang dilakukan itu menggunakan alkohol 70%, kemudian dicampurkan dengan aloe vera gel dan essence oil hingga homogen berbentuk gel. Nah, hand sanitizer ini termasuk ke dalam jenis koloid cair. Saat alkohol 70% dicampurkan dengan aloe vera gel, itu belum membentuk gel secara sempurna. Setelah itu ditambahkan essence oil, hand sanitizer menjadi lebih mengental dan membentuk gel secara sempurna. Selanjutnya ada kesimpulan, hand sanitizer aloe vera termasuk ke dalam jenis koloid emulsi dan sifat koloidnya yaitu efek tindal. Hubungan hand sanitizer dan koloid itu terlihat dari tekstur hand sanitizer itu sendiri. Hand sanitizer gel adalah koloid yang dibentuk karena fase terdispersi melakukan absorpsi terhadap medium pendispersinya, di mana senyawa yang terlibat adalah senyawa cair dan padat. Oke, demikian presentasi mengenai percobaan sistem koloid pada hand sanitizer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.